Anda pikirin baik-baik. Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak gitu? Brothers, today is my birthday, so I'm very happy to make this video. And permission, I will talk to my Indonesian brother. Teman-teman, ini adalah ulang tahun saya dan saya tidak pernah merayakan ulang tahun seumur-umur sampai sekarang gitu. Dan ulang tahun tuh gak penting banget kalau menurut pendapat saya gitu. Mau dirayain ke mau enggak, kayak justru kalau kata Om Jakral, kita manusia itu ketika kita lahir kita nangis kan, nangis sambil kepol gitu kan Om Jakral ya. Karena ada manusia lahir terus ketawa, haha, mungkin masuk Guinness Book of Record kali. Gak ada itu namanya lahir diraya-rayakan gitu ya. Kita ketika lahir kita sedih gitu karena hidup ini penuh dengan kamuflase, penuh dengan orang tipu-tipu gitu kan, bener nggak? Jadi kita perlu pinter-pinter dan menggunakan otak kita, walaupun menurut penelitian katanya otak manusia itu hanya dipergunakan sampai sekarang cuma 5% gitu ya, gitu. Tapi kita tetap harus berusaha gitu untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas otak kita gitu. Di video ini saya mau sharing bagaimana caranya kita bisa saling mendukung antara sesama, karena menurut saya mudah-mudahan saya salah ya. Menurut saya kondisi sekarang itu kita lebih sulit daripada krisis moneter tahun 97, karena kondisi sekarang itu yang paling kena dampak dari wabah ini adalah UMKM, kalangan menengah ke bawah. Seperti saya kalangan bawah nih, paling terpengaruh ketika kita menghadapi pembatasan gitu. Bagaimana caranya kita bisa saling mendukung supaya kita survive begitu. Menurut saya yang penting adalah kita kerjasama gitu. Menurut pendapat saya lagi, saya berulang-ulang nyebut pendapat saya karena bisa salah ya. Menurut pandangan saya, kita itu sampai sekarang belum bekerja sama. Kita saling bersaing, kita suka saling jelek-jelekin, isu, gosip gitu, jelek-jelekin orang, bukan saling mendukung. Contoh realnya aja, kita waktu dari zaman penjajahan Belanda tuh 350 tahun loh kita dijajah Belanda. Belanda itu negara apa sih? Dan bukan negara loh yang menjajah kita, tapi perusahaan kan. POC itu kan perusahaan, dia company gitu. Bisa menjajah sebuah negara besar ya dengan penduduk yang begitu banyak dan yang amat luas begitu. Kok gitu salah? Belanda itu dibanding Jawa Barat aja nggak. Kalau dari luas gak ada apa-apanya gitu, kok bisa dijajah? Kenapa? Karena kita tidak saling mendukung. Kita hanya bisa saling berusaha menguasai sama kita gitu loh, pamer-pamer depan teman gitu kan. Bukan begitu harusnya kita bekerja sama sehingga kita bisa survive gitu. Cara kerjasamanya seperti apa? Saya contohkan misalnya seperti Om Sogo lah. Om Sogo kan jualan pempek tuh. Nah kita biasa aja, normal aja. Kalau kita makan kebutuhan sehari-hari ya kita belanja ke mereka gitu, ke pasar biasa aja, biasa. Karena saya sendiri merasakan dulu waktu saya belajar lalu lintas gitu, lihat lalu lintas tuh macet gitu, orang-orang pada susah antri itu, pusing. Tapi sekarang udahlah biarin aja, yang penting tetap mereka berusaha. Karena kalau kita nggak berusaha, kita mau makan apa gitu, itu yang penting gitu. Jadi normal aja gitu. Untuk yang penyedia, supplier, saya yakin seperti Om Sogo juga kalau dia sakit, ya dia akan ngasih tahu kan ke aparat yang berwenang. Saya kalau dia sakit nih, saya nggak bisa dagang. Daripada nularkan ke orang, penyakit ke orang kan begitu ya, gitu. Tapi kalau sehat, ya kita tetap beraktivitas seperti biasa aja. Itu menurut saya kuncinya adalah kita bekerja sama. Karena menurut saya kita Indonesia itu belum bekerja sama, menurut saya loh ya, menurut saya. Kemudian saya juga pengen di video-video saya pengen memperlihatkan ke teman-teman bahwa kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan jika kita serius dan fokus dan konsisten gitu. Kita nggak usah terlalu mikirin apa kata orang. Saya contohkan saya sendiri, maaf ya, saya mumpung ulang tahun saya tunjukkan kepada Anda aja. Saya kan di channel saya bilang saya dokter beneran loh, bukan bohongan. Nih, ini saya dapat ini dengan perjuangan yang berat dan panjang gitu. Nggak banyak dukungan, bahkan orang-orang suka pada ini ke saya, ngapain sih katanya ngambil kuliah lagi, toh nggak ada ini juga peningkatan income. Ya kalau buat diri saya sendiri, saya menunjukkan ke ibu saya waktu kecil pengen
saya mencapai pendidikan yang tertinggi, dan alhamdulillah saya udah mempersembahkan ke ibu saya dan saya bisa gitu loh. Jika saya bisa, kenapa Anda tidak? Coba Anda lihat. Kita sama, tangan kita sama dua, mata dua, hidung satu, mulut saya ketutup ini pakai masker sekarang kan. Apa bedanya Anda dan saya? Saya justru tua. Saya udah hampir 50 dan banyak sekali kekurangan saya. Tapi saya aja dengan kondisi tua, mata silindris, udah banyak segala macam rongrongan, tapi bisa. Buktinya saya bisa terbang. Buktinya saya bisa terbang. Buktinya saya bisa terbang. Coba Anda pikirin baik-baik. Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak gitu? Kuncinya adalah untuk kondisi sekarang kita bisa survive adalah kita bekerja sama dan terus berusaha tanpa kenal lelah di bidang kita masing-masing. Gitu intinya. Kalau ada yang kurang, apa ya yang kurang ya? Ya ini, satu lagi mungkin supaya buat diri saya sendiri gitu, supaya saling mengingatkan. Yang paling ditakutkan manusia selama hidup itu apa? Kematian. Orang melakukan apapun, melakukan segala cara gitu kan, pengen dapat jabatan, pengen dapat uang, pengen dapat kemewahan. Karena apa? Pada dasarnya kata Plato, untuk melindungi masa akhirnya. Dia ingin agar masanya menghadapi kematian itu dia bisa lebih baik gitu lah. Padahal itu tidak, itu menjauhkan daripada ketenangan ketika kita menghadapi kematian. Saya sharingkan berdasarkan pengetahuan saya, hasil baca-baca referensi gitu ya. Satu hal untuk kita happy ketika menghadapi kematian, kematian adalah hal pelajaran paling berharga kita selama hidup kan, gitu. Satu hal yang paling penting ketika kita mempersiapkan kematian adalah kita perlu beramal yang baik, gitu. Yang paling berguna dalam hidup apa sih? Cuman amal kita masing-masing. Jadi setiap helaan napas kalau bisa kita memaksimalkan diri kita supaya bisa beramal. Supaya terus bisa beramal dalam kebaikan. Mau beramal dalam bidang ilmu, mau harta, mau anak itu nggak mesti anak kandung, siapapun Anda, semua generasi muda. Ketika kita men-sharingkan suatu hal yang baik, maka kita mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik daripada kita. Gitu. Saya sendiri merasa ketika saya merasa sukses jika Anda bisa lebih sukses, lebih bagus daripada saya begitu. Anda, generasi muda, harus lebih baik daripada kami, daripada generasi tua. Itu intinya, itu kuncinya, supaya kita bisa terus bergerak maju. Dan dengan cara bekerja sama dan saling mengingatkan dalam kebaikan lah, maka kita insya Allah akan bisa survive. Kira-kira demikian yang saya sharingkan. Terima kasih dan awesome!